Слава доблестным вооруженным силам! За Россию! За победу! Ура! Ramai di media sosial, khususnya di platform X, sebuah cuitan dari akun yang dikenal kredibel di kalangan pengamat militer, yakni Delta Mike, tiba-tiba memicu spekulasi besar. Cuitan tersebut membahas daftar alutsista TNI yang disebut-sebut akan datang pada tahun 2026. Namun yang menarik bukan hanya daftar itu, melainkan inisial misterius yang disebutkan, S, J, dan M. Tanpa penjelasan lebih lanjut, publik langsung berspekulasi. S dianggap sebagai Sukhoi Su-35, jadi kaitkan dengan Chengdu. J-10 dan M menjadi tanda tanya besar. Apakah ini M346 atau justru platform lain yang lebih mengejutkan? Jika benar, ini bukan sekadar pengadaan biasa. Ini bisa menjadi sinyal perubahan besar dalam arah kekuatan udara Indonesia. Desas-desus Skadron Jet Timur di timur Indonesia bukan angan-angan, tapi siap menggeber tetangga selatan dan pintu Pasifik. Makna S, kembalinya Sukhoi. Jika sebenar merujuk pada Sukhoi Su-35, maka ini adalah babak baru yang sudah kencang berhembus menjadi kenyataan dari cerita lama yang sempat tertunda. Indonesia sebelumnya memang pernah hampir mengakuisisi Su-35 dari Rusia, namun terhambat oleh tekanan geopolitik dan sanksi CATSA dari Amerika Serikat. Namun kini, jika Su-35 kembali masuk radar, artinya ada kemungkinan perubahan strategi. Su-35 bukan jet sembarangan. Ini adalah Super Maneuverable Air Superiority Fighter dengan kemampuan dogfight ekstrim, radar kuat, dan kemampuan membawa berbagai jenis rudal jarak jauh. Jika masuk ke TNI Angkatan Udara tahun 2026 ini, maka Indonesia akan memiliki kombinasi unik antara jet barat dan timur, sesuatu yang jarang dimiliki negara lain. Dan ini bukan hanya soal kekuatan, tapi juga soal independensi strategi pertahanan. Huruf J, sinyal kuat jet tempur Cina. Sekarang kita masuk ke huruf kedua, J. Spekulasi sudah pasti mengarah ke Chengdu. J-10, jet tempur multirole buatan Cina yang memang dari awal sudah terang benderang diminati Indonesia dan diaminkan oleh Menteri Pertahanan. Jika benar J-10 masuk ke Indonesia, ini membuka pintu kerja sama militer yang lebih dalam dengan China. J-10 dikenal memiliki avionik modern, radar AESA, dan kemampuan VVR yang cukup mumpuni. Dan yang paling penting, biaya operasionalnya relatif lebih rendah dibanding jet barat. Artinya, Indonesia bisa meningkatkan jumlah skuadron tanpa membebani anggaran secara berlebihan. Namun, di sisi lain, langkah ini juga akan membawa konsekuensi geopolitik. Karena Indonesia akan semakin memainkan peran sebagai negara non-blok yang benar-benar independen. Huruf M, misteri paling menarik. Nah, sekarang kita masuk ke huruf yang paling misterius, M. Banyak yang menduga ini adalah M346 Master, jet latih tempur canggih dari Italia. Jika ini benar, maka ini melengkapi ekosistem pelatihan pilot tempur Indonesia menuju era generasi 4,5 dan bahkan generasi 5. Namun ada kemungkinan lain. M bisa saja merujuk ke platform yang lebih berat atau bahkan sistem lain di luar jet tempur. Dan disinilah menariknya. Karena jika S dan J benar adalah jet tempur, AM bisa menjadi pengisi gap operasional, entah itu sebagai trainer, light attack, atau bahkan sistem pendukung seperti ISER. Skadron Timur akan terwujud. Jika kita gabungkan semua spekulasi ini, maka muncul satu gambaran besar, yakni penguatan besar-besaran di Indonesia bagian timur. Yang memang sudah ada isu akan ada skadron khusus jet-jet buatan timur di Rimur Indonesia. Selama ini, kekuatan udara Indonesia memang lebih terkonsentrasi di wilayah barat. Padahal secara strategis, ancaman justru datang dari arah timur dan utara. Jika Su-35 dan J-10 benar masuk, dan ditempatkan di wilayah timur, maka Indonesia akan memiliki deterrence effect yang jauh lebih kuat di kawasan tersebut. Ini bukan sekadar pertahanan. Ini adalah pergeseran keseimbangan kekuatan regional. Berhadapan dengan blok barat, kita tidak mencari musuh, namun kita tidak bisa menutup mata. Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan kawasan yang dipenuhi negara sekutu barat, seperti Australia dan jaringan militer di Pasifik.
dengan kehadiran jet tempur dari Rusia dan Cina di wilayah tersebut. Indonesia secara tidak langsung menunjukkan satu pesan penting, bahwa Indonesia tidak berpihak namun siap menghadapi siapapun. Ini adalah strategi klasik, balance of power, di mana Indonesia menjaga keseimbangan dengan tidak bergantung pada satu blok saja. Risiko dan realita, antara isu dan fakta. Namun perlu digarisbawahi, semua ini masih sebatas spekulasi. Belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah atau TNI. Dan dalam dunia militer, tidak semua rumor akan menjadi kenyataan. Ada banyak faktor yang menentukan, mulai dari anggaran, tekanan politik, hingga dinamika global. Namun satu hal yang pasti, jika bahkan sebagian dari spekulasi ini benar, maka kita sedang menyaksikan awal dari transformasi besar kekuatan udara Indonesia. Cuitan singkat dengan 3 huruf, S, J, dan M bukan sekadar inisial, tapi bisa jadi adalah kode menuju masa depan TNI Angkatan Udara. Apakah Indonesia akan benar-benar mengoperasikan Su-35 dan J-10 secara bersamaan? Apakah Skadron Timur akan benar terwujud dan bukan hanya isu lalu menjadi kekuatan utama baru? Atau ini hanya spekulasi yang terlalu jauh? Yang jelas, satu persatu tanda mulai terlihat, dan dunia mulai memperhatikan. Karena jika ini benar terjadi, maka langit Indonesia tidak akan pernah sama lagi.